Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk pergerakan saham-saham dari sektor retail dan beberapa dirokes. Pertama ASES, kedua MRT, ketiga LPPF, keempat MAPA, kelima MAPI, keenam MIDI, ke-7 RALS, ke-8 TKIM, ke-9 INKP, ke-10 Mutu, ke-11 Jati, ke-12 Kars, dan terakhir The Gig. Langsung saja ke saham pertama. Ada ASES yang ditutup di 800 menguat 1,26%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, ASES itu ada akumulasi. Masih menarik nih untuk ASES. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, ASES lagi konsolidasi di atas ya. Dan ya bagus, di atas 770 itu menarik, masih harusnya dijaga. Kalau dia sampai jebol 770-nya patah trennya. Biasanya ISG juga ya biasa ambrol langsung ke bawah, bisa jebol 6.900 bahkan 6.850. Kondisi seperti ini ya kita lihat aja hari ini ya. Semoga aja lanjut rebound. Ini lagi konsolidasi. Mestinya sih bagus ya. Ada peluang tetap minggu ini tuh kembali membentuk swing low. Minggu kemarin ya swing low-nya di 730, bisa jadi minggu ini di 775 dan nge-swing atas targetnya 850, nutup gapnya itu minimal lumayan kalau dikasih seperti itu. Untuk ASES kalau menurut saya bisa ke area 850, nge-swing atas lagi dia, peluang besar kalau besok jalan, apalagi ada kalau hari ini jalan ya, apalagi kalau ada akumulasi seperti itu. Untuk ASES langsung saja ke selanjutnya. Ada MRT yang ditutup di harga 2880, terkoreksi 0,68%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker summary-nya MRT diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. MRT masih sama, itu lagi berjuang untuk bertahan, udah mencoba naik gagal, turun gagal juga ya, berarti masih di tengah-tengah. Lihat hari ini, kalau dia jebol 2800-nya, ini konfirmasi lower low dan pola dead cat bond ya, perlu hati-hati tuh. Kalau pola dead cat bond patah trend uptrend, jebol 2800, 2500 arahnya ya, peluang besar sih ke situ kalau jebol 2800. Tapi malah kesempatan kumpulin lagi di bawah atau average down di bawah menurut saya kalau jebol ya. Kalaupun technical rebound untuk MRT ini akan susah sepertinya menembus 3000. Tapi kalau bisa tembus ya bagus, bisa follow the trend. Kalau beli harga sekarang ya gagal bertahan di atas 2800, menurut saya tinggalin aja. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 2390 menguat 1,7%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya LPPF ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya. LPPF mantul dari 2200 lumayan juga, dikasih 8% ya. Kalau ada yang nangkap pisau jatuh ya, tapi tetap ada resiko. Ya, tapi biasanya angka-angka psikologis tuh mantul 2200, habis itu turun 2000, dan ini dia mau nembus 2400-nya gagal kan. Ini nggak usah pakai 2500, pakai 2400 saja. Ya, pakai aja area atas inilah. Ditutup. Jadi di area 2440 sampai 2500 itu. Nah, ya masih peluang naik nggak? Bapak Ibu perhatikan, dia itu naik dengan volume makin berkurang. Berarti kan buying power itu nggak terlalu kuat. Walaupun naik, tapi lihat ekor-ekor panjang masih ada muncul di atas. Takutnya seperti ini. Tiba-tiba dibuang dengan candle body panjang 7% ya. Nah, bisa aja tuh follow the cat bond. Kalau ditanya boleh beli nggak, harga sekarang itu kurang ideal. Kalau Bapak Ibu beli 2200 itu ya itu area idealnya 2200 sampai 2300, di atas itu rawan karena jauh dari support. Kalau LPPF menurut saya lebih ke wait and see aja dulu, walaupun memang ada potensi naik ya, tapi ya tergantung Bapak Ibu lah ya. MACD-nya mengarah ke atas membentuk golden cross, tapi indikasinya udah lemah. Volume naiknya itu kecil, setiap hari itu makin mengecil, berarti kan kurang bayar. Jadi seperti itu. Untuk LPPF lebih ke wait and see. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPA yang ditutup di harga 770, terkoreksi 1,28%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, memang hari kemarin itu MAPA ada distribusi. Ya, kelihatan YUAK malah buang barang, sebelumnya akum. Langsung saja ke teknikannya. Untuk MAPA harus rebound dia hari ini. Dia mantul dari 750-nya. Kalau menurut saya MAPA kondisi seperti ini ya semoga bisa.
800 sampai 860 itu, atau minimalnya 815 820 itu ya untuk mapa. Jadi kondisi seperti ini bisa nggak sih spekulasi baik? Kalau Bapak Ibu nekat bisa-bisa aja, mumpung risknya kecil. Tapi disclaimer ya, tuh 4,5% aja kalau Bapak Ibu mau cut loss. Target profit minimal 820 tuh 6% dan bisa sampai 11% 860 ya. Menarik nih untuk mapa. Kalau dia rebound hari ini tembus 800 tuh sinyal bagus, minggu depan akan ke atas lagi ya. Yang penting hari ini harus rebound dulu, harus hijau, jangan ada koreksi kalau bisa untuk mapa. Seperti itu untuk mapa, tapi ini disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup menguat 3,83% ke harga 1.895. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya MAPI ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. MAPI bagus nih, reboundnya dari 1.800 dan sampai target 1.900. Nah, udah lumayan ya profitnya 4% dengan kondisi seperti ini. Pokoknya ya, ini kan kelihatan nih ada support minor yang sekarang jadi resisten itu 1.880. Gagal bertahan di atas itu ya gagal dulu. Tapi memang kurang ideal kalau Bapak Ibu baru masuk harga sekarang, karena lebih konfirmasi kalau stop loss MAPI itu gagal bertahan di atas 1.800 atau 1.750 ini. Karena bisa aja nanti dia gagal rebound, malah koreksi berhari-hari turun, mantul lagi, konsolidasi tiba-tiba. Kan yang cut loss di atas, cut loss tipis ya bisa buyback. Tapi kalau Bapak Ibu kasih toleransi terlalu dalam, takutnya nggak mantul. Jadi cut loss-nya lebih dalam. Atau kalau mau ya seperti strategi pasang atau pakai average down ya. Kalau menurut saya kondisi hari ini bisa rebound nggak? Mungkin rebound sebentar, kita lihat kalau bertahan di atas 1.900 cukup bagus, minggu depan bisa lanjut. Tapi kalau cuma rebound sebentar habis tuh koreksi, ya skenario-nya tuh masih konsolidasi, bisa lanjut kembali turun minggu depan menguji supportnya 1.820 sampai 1.800 untuk MAPI. Dan kalau dilihat dari time frame weekly-nya, dia ada koreksi 2 minggu dan ada pembalikan arah, rebound, semoga bertahan 1.800 tuh titik amannya untuk dia bisa nge-swing atas kembali ke ya bisa 2.000 lagi sampai 2.050 untuk MAPI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MIDI yang ditutup di harga 492, terkoreksi 1,6%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya MIDI didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. MIDI semoga bertahan atau mantul dari 480 ya, dan kembali rebound. Masa baru naik sebentar dah koreksi lagi ya. Kalau menurut saya peluang besar sih MIDI mantul dari 480 dan konsolidasi 480 sampai 520 atau minimal 500 itulah, naik turunnya sekitar 4 sampai 8%. Pokoknya kalau besok dia koreksi lagi, kalau nggak terlalu dalam, lihat di 480-an itu ada perlawanan nggak, area support buy on weakness ke atau buy on support. Pokoknya MIDI itu jangan turun di bawah 480. Kalau dia tutup di bawah 480 hari ini, tanda-tandanya lemah, patah tren, dan bisa membentuk swing low yang cukup dalam juga. Jadi seperti itu untuk MIDI. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 560, menguat 0,9%. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau di broker semuanya RALS didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. RALS belum menarik, lihat di bawah-bawah aja ya. Tapi kalau Bapak Ibu mau dan sabar ya, 540 itu sandarannya, jebol itu. Kalau mau stop loss dulu ya. Untuk saham retail ini RALS yang kurang menarik ya, dia terus downtrend, belum ada naik ya. Sebelumnya memang naik di Januari terus, habis itu dia koreksi. Jadi kalau untuk RALS menurut saya lebih ke wait and see aja dulu ya. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TKIM yang ditutup di harga 9.700 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dia broker sebanyak TKIM hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. TKIM doji lagi, mampu nggak sih dia rebound? Kita lihat hari ini tembus nggak 10 ribunya lagi. Kalau ditanya boleh beli nggak harga sekarang karena dia membentuk doji, tergantung Bapak Ibu lah gimana strateginya. Kalau menurut saya kurang ideal ya, karena TKIM ini yang pastinya para trader swing udah beli dari bawah.
dari 7.600, mungkin pas dia buy on breakout ini 8.000, mungkin maksimal 8.400, dan sekarang sudah follow the trend. Ya, kalau yang ada average up ya itu tergantung masing-masing, tapi kurang ideal kalau baru mau masuk. Memang bisa naik, tapi seperti yang sering saya bilang, resikonya dulu dipikir. Ya, kalau siap dengan resiko ya boleh-boleh aja masuk. Jadi seperti itu untuk TKIM. Kalau menurut saya ya akan uji 10.000-nya lagi. Ya, kalau nggak hari ini ya minggu depan. Tapi disclaimer ya, itu baru analisa. Kalau nggak sampai ya resikonya terlalu tinggi kalau ternyata dia balik ke arah sebelum sampai 10.000 untuk TKIM. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada INKP yang ditutup di 10.925 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya INKP sedikit ada distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. INKP mantul dari 10.600, ya lumayan ya mantulnya tadi 3%-an nih dari bawah. Jadi kemana arahnya kalau kondisi seperti ini? Kemungkinan besar masih nge-swing atas. Sekarang itu 10.500 harusnya dijaga dan berpeluang kalau jalan lagi ya bisa 12.000. Pokoknya kalau ISG itu ke 7.050, 7.100, 7.130, INKP bisa nge-swing atas sekali lagi ke sekitaran 11.500, bahkan 12.000 itu maksimalnya menurut saya itu dulu. Ya, habis itu ada koreksinya lagi. Ya pastinya seperti itu. INKP, dari INKP ditanya boleh beli nggak? Harga sekarang itu follow the trend ya, karena yang beli itu sudah dari bawah, dari 10.000 atau dari 9.300. Kalau Borneo Trader di 11 September itu beli nih pas koreksi ini, terus beli di 9.300, sekarang udah lumayan profitnya. Ya, seperti itu. Untuk INKP langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Mutu yang ditutup menguat 8,28% ke harga 196. Kalau dilihat dari transaksi asing net buy. Kalau dilihat bongkar semuanya, Mutu ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Mutu luar biasa naik ya. Ya, ini udah swing low, candle hammernya dan rebound. Jadi kemana arahnya ya ke atas. All time high arahnya 200 sampai 208 itu. Hari ini ya ada peluang, tapi disclaimer karena ada 3 candle naik, takutnya sih malah profit taking yang beli hari-hari kemarin. Resikonya tinggi tapi masih ada peluang. Lihat aja nanti kalau ada buying power ya ikut beli. Cuma trading cepat aja. Kalau harga sekarang itu idealnya masuknya dengan cara scalping. Kalau Bapak Ibu mau belajar scalping, bagaimana cara baca bid offer, bagaimana cara menganalisa time frame chart lebih kecil, menganalisa bandarmologi, broker summary, dan tahu di mana titik entry dan exitnya, Bapak Ibu bisa belajar di kelas scalping Borneo Trader. Klik link yang ada di deskripsi, pilih kelas scalping. Ya, nanti ada grup 2 arah juga yang akan membimbing Bapak Ibu ya sampai bisa mandiri, dan juga saya akan share saham-saham yang bisa di scalpinginnya hari itu, dan men-share screen juga kalau ada saham yang polanya seperti apa, biar Bapak Ibu bisa lebih cepat belajarnya, mengetahui pola dan join ya kalau berminat. Seperti itu. Kalau Mutu ya ini sudah follow the trend, yang punya dari bawah ya jaga-jaga sudah mulai profit taking. Karena mereka pasti belinya di area 175 sampai 168 itu. Ini udah 13% ya udah siap-siap lah. Kalau bisa naik ya bisa aja karena volume meningkat. Kalau menurut saya dia hari ini bisa nyentuh 200, bahkan mungkin bisa all time high. Tapi kita lihat hari ini kuat nggak buying power. Kalau kuat bisa diperhatikan untuk Mutu. Seperti itu untuk Mutu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Jati yang ditutup di harga 98 menguat 6,52%. Kalau dilihat transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Jati di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Jati ini kayaknya saham repo ya. Nih di maintain ya. Jadi kalau ditanya menarik nggak? Kurang menarik. Tapi ya namanya saham repo, kalau naik aja. Targetnya 100 nih peluang besar. Cuman takutnya tiba-tiba dibuang. Ya, yang penting punya plan lah seperti ini nih. Jangan sampai terlalu banyak berharap. Kalau dia sampai jebol 85-nya, ya patah, trennya bisa turun. Ya, ini saham sepertinya di maintain, nggak tahu apakah ada repo atau corporate action lainnya. Ya, Bapak Ibu yang tahu bisa tulis di kolom komentar biar teman-teman yang lain bisa mengetahui dan bisa jadi gambaran apakah siap beli Jati atau enggak. Ya, kalau menurut saya kurang ideal. Memang volume terus meningkat, tapi resikonya lebih besar untuk Jati. Jadi seperti itu untuk Jati. Langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada Cars yang ditutup menguat 3,6% ke harga 115 kalau dilihat atasnya asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya Cars diakumulasi. Langsung saja kata ikannya Cars, waduh mantep nih ya, tembus 100, dia udah di 115, nge-swing bawah. Ya kalau benar ini konfirmasi swing low, mestinya hari ini ada peluang menembus 120-nya atau minimal nutup gapnya ini. Ya kita lihat Cars hari ini. Menarik untuk Cars, peluang besar nutup gap 120, tapi disclaimer harga sekarang hitung-hitung aja risk rewardnya. Seperti itu. Langsung saja ke saham terakhir, ada The Gig yang ditutup menguat 3,88% ke harga 107. Kalau dilihat transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya The Gig didistribusi. Langsung saja ke teknikannya, The Gig mantul dari 100 ke 107 lumayan ya. Tapi kalau ditanya sekarang boleh beli nggak ya? Kalau Bapak Ibu siap cut loss di bawah 100 boleh-boleh aja karena targetnya ini kalau jalan wah pendek ya ke 115 inilah. Enggak, ke 112, 110 itu udah dekat dengan resisten dia. Ya tergantung Bapak Ibu lah ya. Ini udah dekat resisten. Jadi ya itu aja. Tapi kalau ini benar-benar perubahan tren menjadi uptrend reversal, nanti kalau dia bisa tembus 115. Nah, ini patah trennya ya mungkin akan kembali mencoba uptrend. Seperti itu untuk The Gig. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.